Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, pada hari ini Rabu tanggal 16 Desember ya, tahun 2020 jam 18.30. Hari ini kita kuliah ke-12 ya, kuliah ke-12. Ke-12 di mana kuliah ke-12 ini kita membahas mengenai chapter 11 ya, itu 11. Itu terkait dengan equity analysis and valuation. Nanti kalau nggak selesai malam ini mungkin kita lanjutkan ke kuliah ke-13 ya nanti ya. Iya, Pak. Minggu depan ya. Jadi equity analysis and valuation ya. Jadi analysis equity ini sebenarnya chapter terakhir di buku di buku Subramanian ini, di mana ini adalah rangkaian analisis keuangan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Ini mana terakhir ini. Jadi dari hasil kajian-kajian analisis lingkungan industri ya, kemudian juga analisis bisnis ya, analisis akuntansi, analisis keuangan, kemudian terakhir kemarin kita analisis perspektif ya, analisis kredit ya. Kemudian juga hari ini kita analisis equity ya. Ini menentukan nilai increasing ya. Jadi dalam ini kan udah kita melakukan proyeksi ya. Proyeksi yang perlu kita lihat dalam proyeksi itulah apa saja yang perlu kita perhatikan. Karena proyeksi itu sangat penting, datanya digunakan untuk menentukan nilai increasing, nilai fundamental perusahaan, nilai fundamental perusahaan artinya tipe bersih ya, tipe bersih perusahaan itu. Dan juga dari situ kita bisa menghitung berapa nilai fundamental perusahaan per lembar saham. Nanti yang kita komparasikan ke nilai market value. Ya. Nah itu tentu saja kalau salah dalam analisis keuangan, historis, analisis asumsi salah, sehingga nilai saham yang itu juga nggak tepat ya, nggak tepat. Itu juga jadi pertimbangan juga ya. Makanya untuk itu perlu dilihat nanti earning persisten ya, earning persisten dari data historis itu ya, apakah persisten atau tidak ya, itu earning persisten itu ya. Jadi dari earning persisten itu adalah kunci utama untuk apakah nilai equity dan analisis equity dan efektif tidak ya, kunci efektif. Kemudian juga earning persisten itu artinya gini, sebagaimana laba yang dihasilkan sekarang itu bisa bisa diperoleh di masa datang ya, sebenarnya tingkat persistensinya ya. Itu. Nah, kemudian juga berikutnya nanti persisten itu juga itu tujuan analisis utama, tujuan utama analisis ya, itu analisis earning ya. Ini persisten, analisis earning ya, earning persisten ini tujuan utama. Kemudian atribut terkait dengan earning persisten ini termasuk atribut itulah ada kaitan dengan earning persisten itu apa? Pertama, dia stabil. Pendapatan stabil pasti earning persisten tinggi ya. Yang kedua, kalau di earning persisten itu pasti kemampuan prediksinya itu lebih baik ya. Jadi kalau earning persisten lebih baik konsep prediksi. Kemudian variability. Kalau earning persisten itu variability-nya lebih rendah ya. Dia tidak bergejolak. Dan tren ya, tren itu kalau persisten trennya tren naik, tren turun dan lebih smooth ya. Nah, kemudian jaring manajemen ya. Dan persisten itu
Hati-hati. Jadi dalam earning management itu juga earning management kan suatu proses yang earning management untuk memilih berbagai metode akuntansi kan untuk mendapatkan laba tertentu ya, laba tertentu. Earning management ya. Itu tujuan manajemen itu mendapatkan laba tertentu. Biasanya laba tertentu itu labanya dinaikkan, diturunkan bisa aja ya. Atau ingin dirugikan bisa aja kan. Tertentu itu ya. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian ikuti metode ya. Jadi dalam investasi itu metode akuntansi juga penting ya. Mempengaruhi investasi itu. Dan metode akuntansi itu kalau misalnya eh, dalam pengukuran eh, apa AFDA AFDA itu kan apa AFDA itu ini beban biaya berhutang tak tagih akumulasi biaya berhutang tak tagih. Nah itu juga ada berapa kan caranya, ada dua metode. Jadi suruh milih ya. Dan apalagi seperti pensutan ada berapa metode pensutan. Lebih salah satu. Beda metode beda lagi hasil ukurannya. Dan metode untuk menentukan apa leasing ya. Itu ada lagi metode ya. Apakah leasing itu diakui sebagai capital leasing atau operating risk ya. Capital leasing. Dalam apa ada beberapa cara ya. Nah, kecenderungan secara akuntansi ke depan itu mempersempit variasi dalam metode akuntansi. Seperti itu. Kemudian terkait dengan persisten itu dilakukan recasting dan adjusting ya. Ini untuk mendapatkan yang persisten. Berarti gini, kita sebagai analis mendapatkan laporan keuangan, kita berhak untuk recasting, menyusun kembali ya dalam penyesuaian terhadap angka-angka laporan keuangan itu. Ya. Itu mendapatkan betul-betul laba yang persisten. Ya. Untuk pendapatan persisten kata ini kemudian hari. Betul-betul beban persisten jadi kemudian hari. Kalau ada pendapatan, ada beban yang jarang terjadi, itu bisa kita keluarkan. Karena akan mengganggu tingkat persistensi earning. Ya. Kenapa pentingnya persisten earning? Nah, untuk dasar polisi kita. Ya. Jadi kalau seandainya data historis itu ada, kadang nggak ada, ya. Misalnya tahun 2011 muncul beban restrukturisasi, 2018 nggak ada, 2019 juga nggak ada, 2010 muncul beban restrukturisasi itu kecil. Nah itu kalau dalam menguji merecasting dari earning persisten itu beban restrukturisasi itu kan dikeluarkan, dieskludkan dari perhitungan laba persisten itu ya. Keluarkan. Bukan nanti presi kita jadi kacau. Kalau statistik itu seperti misalnya ini, seperti data outlier. Outlier itu bisa mengganggu means dari data observasi itu. Bisa mengganggu juga tingkat variasi. Variasi tinggi, padahal faktanya nggak tinggi, cuma 1-2 aja yang variasinya tinggi. Kalau dikeluarkan ya mencerminkan tingkat rata-rata yang sesungguhnya. Ya. Seperti misalnya pendapatan di suatu daerah ya, suatu kota. Ternyata pendapatan kota itu wah kok tinggi rata-ratanya. Ternyata tinggi itu disebabkan ada sekelompok masyarakat yang tingkat pendapatan luar biasa jauh di atas rata-rata penduduk sekitarnya. Sehingga menyebabkan rata-rata ini jadi nggak tepat ya. Stratifikasi jadi tinggi sekali. Atau di statistik itu dikeluarkan itu, ya, dikeluarkan. Jadi misalnya contoh dari 1.000 orang, 20 orang rata-ratanya hampir misalnya satu tahun itu misalnya ekstrim ya, misalnya 30 miliar itu setahun itu orang. Sisanya lah dari 990 itu pendapatannya mendekati itu sekitar 15 juta, 20 juta. Ya. Sehingga rata-rata dari populasi orang yang kerja di satu kota itu mungkin pendapatan rata-ratanya lah ini sekitar 12 juta ya, 12 juta ini contoh ya 12 juta. Nah kalau masuk yang 50 miliar, berapa 20 miliar ya, per tahun 10 orang itu, nah itu langsung mengganggu minsnya naik ke atas tuh. Dan itu kebijakan pemerintah repot tuh. Kebijakan jadi tidak tepat ya, tidak tepat. Seolah nanti rata-ratanya pendapatan di satu kota itu lah
pendapatannya mungkin di atas 20 juta, kan kacau, padahal hanya 12 juta atau bahkan 6 juta. Itu yang sehingga rata-rata yang 25 juta itu tidak persisten ke depan. Jadi ada sebagian masyarakat nggak mungkin dia mencapai 25 juta. Kebanyakan mungkin 6 juta misalnya. Itu contohnya demikian. Ya. Bagaimana melakukan recasting dan adjusting? Jadi ada dua metode umum yang digunakan bisa membantu menilai earning persisten. Pertama adalah melakukan recasting income persisten. Jadi untuk menentukan dalam earning persisten suatu perusahaan ya, dapat laporan keuangannya, earning persisten berapa angka, misalnya laporan keuangan itu labanya 1 triliun ya, nah, itu belum earning persisten 1 triliun terjadi di masa depan. Kita bisa dicek lagi, lalu kita recasting lagi, kita teliti satu-satu dari komponen biaya itu. Yang kedua itu melakukan adjustment terhadap income statement. Setelah kita dapatkan beban-beban pendapatan, beban yang tidak sering terjadi satu periode dan jarang terjadi, lalu kita lakukan penyesuaian. Recasting and adjusting earning itu sangat membantu dalam menentukan earning power. Earning power itu sama ke persisten juga, semakin tinggi earning power, mungkin tinggi lebih persisten ya. Di earning power itu adalah kekuatan laba yang terjadi 3 tahun terakhir ya. Itu sangat mempengaruhi laba yang akan diterima di tahun depan. Makin kuat pengaruhnya makin bagus tuh. Sehingga polisi kita bisa tepat ya. Jadi kalau earning power tinggi maka bisa tepat. Yang mana earning power ya, yang kita lihat nanti. Dan informasi untuk recasting dan adjusting itu bisa diperoleh dari informasi itu dalam income statement ya, itu informasi. Kan perlu kita ini kan di persisten pasti income statement. Jadi perlu dibagi income dan komponen-komponen di income statement itu dibagi. Pertama, mana income yang berasal dari continuing operation, terus tahu ya. Terus mana income yang berasal dari discontinued operation, dan mana income yang berasal dari extraordinary gains atau loss. Nah, extraordinary gains loss itu sekarang udah nggak ada lagi ya. Secara akuntansi kita tidak ada lagi item extraordinary gains atau loss ya. Dulu masih ada ya. Kemudian kumulatif efek, dampak kumulatif dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Kita cari ada nggak dampak kumulatif perubahan accounting principle. Kalau ada itu kita tandai, nanti kita apain ya. Bisa yang jelas kalau terkait dengan seri item, kumulatif effect of change in accounting principle, nah itu biasa dikeluarkan dari perhitungan net income. Bisa mendapatkan angka earning persistennya ya. Lalu seperti income from discontinued operation itu juga dikeluarkan biasanya. Kan jarang ya. Jarang income yang berasal dari penghentian segmen kan sekali ya. Tidak setiap tahun perusahaan itu mengadakan discontinued operation. Lama-lama habis perusahaannya. Jarang lah ya. Kecuali kerjanya jual beli perusahaan ya dan lagi. Kemudian juga perlu dilihat laporan order financial statement dan notes ya, sebagai informasi tambahan. Kemudian juga ada di MDA ya. MDA itu Management Discussion Analysis ya. Jadi kalau di dalam MDA itu apa saja? Pertama, laporan annual report yang di bagian manajemennya. Report itu ada dua, bagian manajemen sama audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa terjadinya RUPS ya. Kemudian mereka bisa perusahaan limited kan suka memberikan press release ya. Itu ada informasi di situ ya. Kalau dulu saya ke mana, dulu kan internet baru ya, internet itu baru waktu saya 1999 dulu ya. Mungkin internet kan belum begitu sebaran tidak luar biasa sekarang. Kamu bisa di HP, bisa lihat internet, dulu mana bisa ya. Terus ke warnet itu di UI itu untuk masuk warnet itu saya masih ingat saya kuliah di ekonomi ya, di ekonomi. Sering saya ke warung warnet yang paling besar itu di dekat FISIP ya, kita FISIP waktu tahun 99 2000. Di FISIP itu antri itu 24 jam buka.
Kalau saya masuk ke internet itu ngantrinya bisa 2 jam, 3 jam baru bisa masuk. Dan itu banyak masuk antri, pakai nomor antri itu. Kenapa? Karena antri itu nggak jelas waktunya. Karena yang di dalam itu nggak jelas kapan keluarnya. Dan misalnya udah penuh box-box di dalam tempatnya udah penuh, kita nunggu mana yang keluar. Yang keluar itu nggak jelas. Kalau keluarnya ada peserta itu malah yang lagi candu itu bisa 10 jam, harus sampai pagi loh situ mereka. Kalau keluar, nah, itu antri itu. Bayangkan tuh ya, luar biasa loh tahun 99 sampai 2000 itu. Sekarang ngapain nanti di HP kita juga ada. Di mana-mana masuk hutan juga bisa baca internet. Ya. Itu ada di situ. Ada lain product mix change teknologi innovation, world stock page, dan raw material constraint itu penting juga. Informasi itu digunakan untuk agar merecasting and adjusting earning income. Kemudian komponen recasting and earning dan recasting earning dan earning komponen ya. Jadi dalam recasting earning dan earning komponen itu ada hubungannya. Jadi kita harus tahu komponen earning itu apa saja, dan kita teliti mana komponen earning itu yang sifatnya yang jarang tuh enggak ya. Komponen itu akan terjadi setiap tahun ada. Jadi membantu untuk rearranging ya earning komponen untuk menghasilkan suatu klasifikasi bermanfaat dan relevan dan format relevan untuk analisis. Ya. Jadi komponen yang bisa di-arrange itu komponen itu bisa dilakukan arrange ya, ditata lagi, kemudian di subdivide ya. Subdivide itu dibagi lagi, kemudian tax affected ya. Tapi total dari rekonsiliasi itu harus total harus direkonsiliasi terhadap net income masing-masing prode. Kemudian juga discretionary expand. Jadi mana spend yang ada discretionary spend itu komponen seperti equity income ya, loss and consolidated subsidiary or affiliate should be segregated. Itu perlu dilihat ya. Discretionary spend itu beban yang didirikan equal dan sebagainya. Pada komponen yang telah laporkan pre-tax itu harus di-remove dari dari tax aspect ya, tax effect ya. Dan jika diklasifikasi nanti itu bagian dari income from continuing operation. Ya. Nah, kalau income tax disclosure itu memungkinkan seorang untuk memisahkan faktor yang kira-kira bisa mengurangi atau menaikkan tax seperti misalnya deduction tax credit ya, capital gains rate, tax free income, foreign tax rate ini diberikan. Addition terutama additional foreign tax, non-tax deductible expense, dan state and local tax, net federal tax benefit. Ini terkait dengan juga mana-mana yang sebagai penambah dalam pajak itu. Dan immaterial item, item yang tidak material yang bisa dipertimbangkan sebagai lump sum labeling others. Jadi ini contoh dari bagaimana kita merecasting earning komponennya. Jadi ini ada laporan net income ya, laporan laba rugi selama ini historis ya. 6 tahun terakhir ya. Seperti misalnya net sale, kemudian interest income ya. Nanti total revenue ya. Jadi ada net sale pendapatan bunga, total revenue, kemudian cost and expense ya. Cost terkait produk yang dijual, atau pokok penjualan ya. Kemudian marketing sales expense ya. Kemudian juga nanti ada advertising, ada repairs and maintenance, ada administrative expense, research and development expense, ada stock price ya, terkait dengan relative incentive program insentif ya. Kemudian juga ada foreign exchange adjustment ya, bisa terhadap kurs ya. Kemudian juga ada net jadi nanti ada itu itu kan jadi total revenue kan ditambahkan ya. Habis itu nanti dikurang dengan harga pokok 377. Kemudian biaya marketing ya, nanti dapatnya nanti kurang lagi ada net, kemudian depresiasi, amortisasi, interest expense, dapat total cost and spend. Total cost spend itu
harga pokok penjualan tambah biaya. Itu 5.557. Ini itu yang tahun 2011 ya. Ya. Kemudian earning before equity in earning affiliate, minimum interest ke minoritas itu 672,2. Equity in earning of affiliate ya, 2,4. Minority interest ya, 7,2. Income before tax 667. Income tax and statutory rate ya, 26,9. Dan sehingga dapat income from continuing operation 440. Lalu dikurangi dengan state tax ya, pajak negara, net federal tax benefit ya, 20. Dan investment tax credit nggak ada. Dan schedule non-deductible amortization of intangible ya, 4. Kemudian foreign earning, no tax 2. Kemudian ada tax effect 17 kurang ya. Nanti di ada tax effect divestasi, restitusi dan annual charge ya. Nah ini ya, ini masih ada ya, masih ada nanti di berikutnya. Nah, kemudian berikutnya di sambungan ya. Kemudian lagi penjualan dari sales of business segment ya. Dan jadi kurang dengan sales exercise equipment subsidy net of tax dan liquidation. Liquidation nggak ada di Amerika itu ada. Income before cumulative effect ya. Dan seterusnya cumulative effect of accounting ini perubahan akuntansi. Dan income yang dilaporkan, ini income dilaporkan 401,5 gitu. Jadi itu akhirnya. Kalau kita lihat dia apa? Kalau lihat misalnya income 41 tahun 10 4,4, tahun 9 13,1, tahun 8 27 4,1. Jadi kan nggak stabil. Tahun 7 247, tahun ke-6 223. Jadi 223 247 kan naik. Tahun 4 naik lagi. Tapi tahun ke-9 ke-10 ke-10 9 10 dia turun drastis, naik lagi tahun 11. Artinya investornya rendah ya. Jadi kemudian marketing selling expense ya. Jadi kalau kita lihat dari data itu berarti dapat dikalibrasikan ya. Kemudian not cost of product source ya. Ini 40295 ya. 295 harga pokok barang produk dijual kurang reverse maintenance expense dan seterusnya. Ya. Nah sehingga nanti apa didapat ini ya. Sehingga dari kondisi ini terjadilah ini yang aslinya. Apa yang kita lihat, jadi dari income yang dilaporkan itu kan angka income-nya tidak smooth gitu. 223, 247, 234 itu turun 3,1, 4,4, 1,5 ya. Itu tidak begitu smooth ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan adjusting earning component. Jadi adjusting itu bantu untuk assign earning component ke periode di mana mereka itu ada sebelumnya. Ya. Jadi base belong ya. Kemudian menggunakan data dari recast income statement dan informasi yang tersedia. Maka untuk medikasi itu. Nah, adjusting earning component itu lanjutan spesifik typical adjusting prosedur ya. Pertama, assign extraordinary dan unusual item ini kan jangan terjadi to applicable years. Not the benefits on operating loss carrying forward normally move to the loss years. Ya. Kemudian cost or benefit from lawsuit settlement move to relevant prior years ya. Kemudian gains and loss from disposal and discontinue operation yang terkait dengan rekening satu atau lebih dari sebelumnya. Nah, perubahan dalam prinsip akuntansi atau estimasi yield adjustment ke semua tahun berdasarkan analisis adalah berdasarkan basis komparatif ya, comparable. Distributed cumulative effect to relevant prior years. Secara normal termasuk juga item-item yang naik itu turun menunjukkan dampak equity. Kemudian jika komponen itu harus dikeluarkan dari periode di mana dilaporkan ya, maka kita harus melakukan bergeser net of tax to the operating result on one more periode sebelumnya. Kemudian average rate of fall earning for the period under analysis. Ini prosedur untuk menggunakan adjusting casting dan earning component. Kemudian spread dari komponen selama periode sebelumnya, periode sebelumnya, hanya kita perasa dia tidak bisa diidentifikasikan dengan spesifik periode.
level spread membantu untuk menentukan earning power. Ya, jika ini tidak membantu dalam penentuan earning trend. The moving gains loss kepada penilainya does not remedy the misstatement of prior years result. Nah, kita langsung contoh bagaimana kita melakukan yang persisten. Jadi tadi sebelumnya kita udah lihat bagaimana net income dilaporkan seperti angka 401 ini lihat yang di sini. Ini di baris yang ke berapa nih? 28 ada item 28 net income as reported angka di situ. Dia yang dilaporkan dilaporkan rugi. Kemudian dari situ dianalisis mana ada data yang jarang terjadi ini kan yang terjadi relevan untuk terjadi. Tentunya yang jarang itu ini kan yang terisi setiap tahun itu berarti dia agak persisten. Tapi kalau dia jarang terisi berarti kurang persisten. Seperti state tax ini investment tax credit kan jarang, paling tahun ke-7, 6 besok nggak ada lagi. Kemudian seperti misalnya Alaska Native Corporation Transaction, ini kan nggak ada. Dia hanya setahun ke-7 aja terjadi, sebelumnya nggak ada. Jadi seperti misalnya investitures restructuring and annual result charge ini juga tidak sepenuhnya terjadi. Dan Alaska Native, apalagi itu. Kemudian yang jauh itu gains on sale of business, jadi penjualan laba rugi penjualan segmen itu kan jarang terjadi. Paling tahun 7, tahun ke-8. Kemudian kerugian karena penjualan exercise equipment subsidiary itu juga jarang Before liquidation juga jarang Kemudian income before cumulative effect ini kan selalu ada tapi kan jumlah juga bervariasi. Kemudian juga net income dilaporkan Nah itu juga tidak stabil Dan apalagi itu item before liquidation gains itu dan juga seperti misal gain or sell dari business ini tadi itu semua 7. Nah itu sehingga kalau di analisis ternyata ada beberapa item mesti excludekan seperti bisa divestiture, restructuring, and charge itu kan jarang hanya tahun 10, 9, 8 terjadinya. Dan the tax effects divestitures, restructuring itu juga jarang Jadi kalau tadinya divestasi itu di kredit sekarang di debit kan seperti mengurangi sekarang ditambah kan kita keluarkan. Kalau seperti tax effect tadinya dia menambah kita dikurangkan dikurangkan lagi. Kemudian gain on sale laba rugi penjualan segmen hanya turun ke 8 dan 7. Ini tadinya laba itu kan menambah, waktu kalau dikeluarkan dikurang negatif Jadi misalnya loss rugi yang tadi mengurangi itu mengurangi income. Kalau kita keluarkan ditambah lagi, cukup penambah. Alaska apalagi itu Alaska Native Corporation, lihat sebelumnya itu pasti dia menambah, mengurangi, sekarang ditambahkan. Alaska Native Corporation Transaction tadinya menambah 4,5, sekarang dikurangi. Dan level liquidation tadinya kecil tadi kalau percaya. Level liquidation level liquidation contohnya, level liquidation level liquidation tadi ada yang jumlahnya tidak stabil. Ini liquidation ini kan menambahkan ini. Kalau kita keluarkan dia berkurang. Contoh nih, min 17, min 2,8, min 1,4 ini kan nambah Ini. Nah ini nambah 1,7, 2,8, 1,4. Kalau kita adjust itu kita kurangi. Karena dia menambah income, kita mengurangi, kita keluarkan. Kemudian seperti cumulative effect, ini efek dari perubahan metode akuntansi terhadap income tax Ini juga tadinya menambah, dikeluarkan lagi Dapat adjusted net income Jadi dari laporan income itu setelah kita lakukan recasting rearrange recasting maka diperoleh angka income-nya. Nah, perhatikan beda angka income yang sebelum di casting
Misal tahun pertama 401,5 tetap ya. Nah, tahun ke-10 kan 4,4 turun. Nah, turun itu karena penyebabnya dari divestasi ya. So, kalau kita keluarkan itu income yang itu 39,6. Tahun ke-8 kan anjlok 3,1. Setelah kita adjust ternyata 291,8. Kita keluarkan item-item yang jarang terjadi. Kemudian tahun 2008 itu 274 ya. Nah, setelah kita adjust ternyata 263,5. Tahun ke-7 ya, tadi 247 laporkan kita adjust jadi 232. Tahun ke-6 23,2 hanya sedikit adjustnya itu 27,8. Totalnya 1636 ini income yang dilaporkan setelah dilakukan adjustment ya. Itu totalnya jadi 1739,8 ya. Jadi itu malah itu naik malah ya. Naik ya. Nah, artinya apa? Artinya kita lihat dengan net income sebelum dilaporkan ya, dilaporkan itu nggak bisa angka dipakai untuk prediksi. Kenapa? Angkanya berfluktuasi dan dia masukkan beban yang jarang terjadi. Itu imaterial, nggak ada dampak ekonominya. Ya. Kalau dikeluarkan, setelah dikeluarkan, lihat itu angka income-nya kan nggak stabil, berkisar antara 401 sampai 221 ya. Itu aja. Ya, 21, 232, 263, 291, 329, 401. Misal itu aja ya, di antara 21,8 jadi 401 ya. Coba tadi kalau ini, tadi kan jomplang sekali itu. Itu naikkan dari 4,4 sampai 401,5 ya. Jadi nggak tepat ya. Ya. Jadi penentuan earning resisten ditentukan oleh berbagai faktor ya, yang termasuk seperti earning trend ya, variability, earning management, dan manajemen insentif ya. Nah, catatan untuk menilai earning persisten selama business cycle atau the long run. Jadi sifatnya agak selama business cycle dan long run, jangka panjang gitu. Nah, penentuan yang persisten earning trend bisa dinilai dengan menggunakan statistical method. Nah, statistik seperti dijelaskan tadi. Jadi kalau sudah pakai data ini, data apa yang telah dijelas ini tadi, ini statistik akan menghasilkan secara deviasi lebih rendah dibanding kalau menggunakan net income yang dilaporkan dari 41, 20,4. Deviasi agak bias, agak tinggi. Kemudian estimate-nya nggak bisa kita percaya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi kalau total income setelah dilakukan adjustment kan jadi 1739,80. Total kan angka 41 tambah 39 tambah 21 dapatnya 1739. Kita bagi berapa? Kita bagi 6, dapatnya adalah rata-rata jadi 289,97. Nah, ini angka-angka yang merupakan angka pengukuran di earning power. Ini earning power. Earning power itulah earning yang kalau kita prediksi ke tahun 12 ya, prediksi 12 berarti labanya itu ya, itu berkisar 89, 290, pada sekitar itu. Berarti nggak mungkin laba itu sampai 500 ya, tahun depan kita prediksi. Atau nggak mungkin tahun depan kita prediksi jadi 40, nggak mungkin ya. Tapi kalau kita lihat angka yang dilaporkan, kemungkinan B-nya tidak tepat ya, agak bias karena apakah rata-ratanya kalau kita ini rata-rata bisa jadi ini 4,4 1,1 bisa merusak X-min ini. Jadi lagi ternyata agak stabil ya. Ya. Jadi metode statistik. Kemudian ada menggunakan trend statement ya. Jadi menggunakan earning number yang diambilkan dari recasting and adjusting procedure. Jadi trend statement itu kita ambilkan data yang ini, data yang ini, data yang adjusted income ini. Nah, ini data untuk digunakan untuk proyeksi. Data historis sebagai dasar asumsi prediksi ke depan. Ya. Itu ya. Sekarang dapat earning power. Ya. Earning power itulah dapat kalau menghitungnya rata-rata dari net income sudah kita recasting ya, sudah kita re-arrange lagi ya. Nah, itulah earning power. Tapi kalau yang begini kita rata-ratakan yang seperti net income as reported ya, kita rata-ratakan misal 1163,6 dibagi 6 ya, bagi 6 ya, tapi dapat berapa itu? Bagi 6 ya, berarti sekitar 190-an ya.
itu kan nggak tepat. Kalau kita rata ini 289. Oh ini rata-rata mungkin ratanya mungkin ini kalau dibagi 6 kan sekitar apa 100 itu 190-an lah ya, lebih tepat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lah earning management. Juga earning management itu sebagai penentu dalam earning persistent di samping ini, samping earning trend ya, kemudian juga seperti berikutnya earning persistent dan seterusnya. Jadi earning management itulah perubahan dalam accounting method atau asumsi ya. Jadi mengubah metode akuntansi atau asumsi dalam rangka mendapatkan laba yang targetkan oleh manajemen. Jadi offsetting extraordinary atau unusual gains or loss. Dia lakukan offsetting extraordinary dan gain and loss. Nah, big bets itulah kalau diterjemahkan mandi besar ya. Big bets itu kan mandi besar. Basah. Kalau dia dijatuhkan sekalian ya. Di big bets itu misalnya gini. Misalnya target labanya itu kan kalau bisa 200 ya. 200. Nah ternyata rugi tahun bersekutu misalnya ruginya 5.000 kan jauh sekali, minimal 5.000 kan jauh sekali kan. Lagi 200 diangkat ke atas susah banget tuh. Kalau dipaksakan akan menemukan angka-angka yang tidak wajar. Jangan di zaman itu udah langsung dirugikan, jangan 5.000 ruginya, 6.000 sekalian aja, 7.000 sekalian. Itu big bet. Atau misalnya laba tuh tinggi ya, laba tinggi misalnya labanya 1.000, dia pengen laba 200 ya. Kenapa? Karena untuk sesuatu bisa kita supaya pajak kecil ya, dan juga itu lain ya. Kalau dipaksakan jadi 1.000 ke 200 kan berat banget ya. Kalau dipaksakan angka-angka jadi nggak wajar ya, nggak wajar. Ya. Itu contoh. Jadi bahaya malah. Untuk itu dilakukan udah kalau labanya 1.000 sekarang ini laba bikin 1.500 tinggi sekalian. Itu red down sih. Bukan kemudian timing menurunkan, menghapuskan dan sebagainya. Timing revenue dan expense recognition. Jadi ini dia bermain dalam pengakuan revenue. Revenue harus diakui itu sekarang, diakui tahun depan ya. Kalau dia menggunakan laba. Kalau dia memberikan laba, beban sekarang diakui tahun depan ya. Gitu. Kemudian manajemen insentif ya, itu mempengaruhi persisten income itu. Jadi ada insentif manajemen diberikan oleh pemilik perusahaan. Misalnya kalau you bisa mendapatkan laba tertentu, maka dikasih bonus ya. Atau bisa kalau nilai saham naik sekian, kemudian kasih bonus sekian. Sehingga manajemen itu termotivasi untuk melakukan hal-hal di luar ketentuan ya, supaya laba naik ya. Jadi maka nanti ada personal objektif dan interest, kepentingan dari personal dan objektivitas dari personal ya, dengan adanya karena dia maunya ya laba, dapat bonus lah. Kemudian company is in distress ya. Jadi perusahaan itu dalam kondisi distress ya. Kemudian prosperous company, it preserving hard earned reputation, juga pengaruh reputasi. Kemudian juga position plan juga adanya program position plan sehingga dia berupaya untuk menaikkan laba ya. Recruiting based incentive and constraint. Analysis target dari analis ya. Kemudian ya ini sudah berapa ini? Sudah 90 aja ya. Kemudian bagaimana kita melakukan persisten dan transitory item dalam earning ya. Gitu. Jadi recasting dan adjusting earning untuk kemudian inflation equity itu mengandalkan itu pemisahan spreading stabil ya. Jadi misalkan on spreading stable, persistent earning, komponen dari random, transitory dan komponen. Jadi dari random dan transitory dari komponen. Jadi itu lakukan ya. Jadi dalam penilaian persisten adalah penting dalam penentuan earning power. Earning forecasting juga mengandalkan persisten ya. Jadi earning forecasting itu dilihat, earning forecasting itu dia mengandalkan mana
item itu yang persisten yang sering terjadi ya. Jadi kalau seandainya itu apa yang terjadi pasti nggak di exclude dari itu dari apa dari data itu ya. Saya dapat any power spesies yang di tabel sebelumnya. Jadi ya nanti dalam analisis sudah menterpastikan treasury item, dia treasury item itu item yang sifatnya sementara lah. Misalnya contoh seperti tadi itu restrukturisasi, itu terjadi habis itu nggak ada lagi, dia transit sebentar ya. Dia item yang transit ya, yang apa, yang tidak stabil ya. Jadi kalau pendapatan itu tidak ini transit karena selalu ada. Juga itu pasti ada ya, beban marketing selalu ada. Jadi ya untuk menentukan apakah item itu transitory atau bukan ya. Jadi kita nilai apakah item itu unusual. Jadi kalau unusual berarti dia transitory itu. Karena kan jarang terjadi. Dan non operating itu biasanya itemnya transitory. Non operating. Tapi kalau operating pasti item itu lah bukan transitory, selalu terjadi. Atau recurring itu jarang terjadi. Dan kalau seperti misalnya beban marketing sering terjadi. Lalu menentukan adjustment yang diperlukan dalam memberikan penilaian dari persisten ya, memberikan dari penilaian sistem ya. Jadi ya itu, jadi kita lakukan adjustment ya. Kita tadi ini sesuatu ini ya. Sebentar. Sampai sini. Jadi contoh dari sebelum tadi itu ya. Nah, kemudian kalau tujuan dari analisis dan interpretasi story item lah penentuan apakah item itu transitory atau tidak ya. Jadi pasti nggak transitory itu, karena story item itu kan kejadian biasa yang terjadi, yang tidak setiap tahun terjadinya ya, hanya beberapa tahun, hanya tahun tertentu aja, jadi pasti tidak transitory. Ini menilai apakah item itu unusual, non operating atau non recurring. Menentukan adjustment bukan untuk memberikan assessment yang persisten. Dan dalam penentuan persisten atau sering itu dari item itulah lihat apakah item itu non recurring. Kalau non recurring berarti dia transitory, tidak persisten ya. Tapi kalau biasa termasuk current operating income ya, non recurring operating gains dan loss ya, biasa termasuk dimasukkan dalam current operating income ya. Jadi di current operating income masuk ya, tapi dia non recurring ya. Kalau seperti non recurring non operating gains atau loss ya, itu dihilangkan dari operating earning. Kemudian juga bagian long term performance dari perusahaan yang panjang ya. Jadi dari proses yang panjang dia masuk, jadi kalau itu per tahun tidak dimasukkan. Nah, adjustment to story item merefleksikan persisten apabila dampak to story item itu pada resources perusahaan. Dampak recording rate story item dan likelihood of the futures event paling tidak menyebabkan adanya treasury item. Dampak treasury item dalam evaluasi manajemen ya. Jadi kalau treasury item itu dimasukkan, maka evaluasi manajemen jadi nggak tepat ya. Kemudian ini ya mungkin ini ada hitungan itu mungkin saya perlu ini nih, perlu sampai sini ya, catatan sini nih, kuliah pas sampai ini ya. Di kuliah oke 12 sampai ini dilanjutkan kan 13 ya. Depan ya, Rabu minggu depan ya. 13 ya. Catatan ya, notes ya. Ini
Bisa. Ya. Ini terus, jadi kita sampai sini ya. Di sini kuliahnya. Ini kita lanjutkan apa di minggu depan ya. Kira pertanyaan sampai sini ya. Mohon maaf saya translate apa. Dari pagi saya rapat terus ya sampai sore tadi. Jadi kurang fit ya. Udah berapa hari ini. Jadi mungkin kita lanjutkan minggu depan aja. Ini chapter terakhir di semester ini ada salah perangkuan karena berikut ada banyak hitungan ya. Kita sekalian aja besok ya. Tadi baru teori ya. Itu yang present ya. Tidak dapat kita perhitungan dinilai ini saya jelaskan dalam minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ya. Pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Nggak ada, oke. Ya. Belum ada, Pak. Oke, silakan buka videonya ya. Buka videonya. Ya. Silakan buka videonya, nanti bisa mengisikan kehadiran sudah di sekarang ya. Ini ada masih di jalan nih, lu di jalan ya. Dan Nino di mana Iya, nih? Pak. Nino di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Teguh di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Liza, kemudian Nurul. Ya. Ini nilai sudah saya nilai UTS saudara ya. Ada satu mahasiswa itu dia kirim nggak bentuk PDF, bisa buka isi nggak ada, ya isi nggak ada. Jadi belum keluar itu gara itu sebutkan nama saya lihat ya sebentar ya. Boleh ingat saya sekarang. Siapa? Ya. Jadi ada Pak, siapa Pak yang nggak ada isinya? ini saya tahu saya cek ya. Online ya, ini nomor UTS-nya dikirim oleh administrasi sore ya. Ini yang nggak ada tuh nih, Desi Lestari itu saya buka nggak ada ini ya, nggak ada itunya. Jadi kalau saya buka saya klik karena bukan bentuk PDF ya, saya klik yang keluar apa itu disuruh masuk ke drive Google Drive, tapi nggak bisa dimasuk ya karena link Google Drive-nya. Ya lu kirim PDF aja ya, coba di kirim PDF ya. Desi, nama si Desi, mana Desi itu? Ini Pak Sparta, jadi solusinya gimana Pak? Saya sudah upload ke Google Drive-nya padahal Pak, waktu itu. Ya jauh, nggak tahu saya, aku nggak ada di itu. Coba tuh kamu hubungi si ini Andika. Ya, Desi, ya? Akademik. Ya, baik Pak. Bu Andika, Iya tahu, Pak. Baik Pak Sparta, sebelumnya mohon maaf, soalnya kan waktu itu ujiannya tuh melalui Zoom juga. Nah, setiap kami upload, itu penjaganya selalu bilang, Pak udah masuk atau belum? Sudah. Kalau sudah baru kita keluar gitu Pak. Jadi agak aneh aja kalau misalkan nggak masuk. Nggak, yang jelas temanmu bisa, kamu nggak bisa, itu aja kuncinya. Ya. Nah, saya kan itu aja. Jadi nggak usah kamu alasan apapun, jelas teman kamu bisa masuk ya. Cuma kamu nggak bisa, karena kalau bentuk buka PDF ini PDF masuk, tapi kamu saya buka bentuk PDF yang bentuk notes itu. Nah, kalau buka baru bentuk notes ya. Jadi nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu, saya nggak ngerti IT ya lebih dalam. Jadi mungkin sebaiknya kamu hubungi si Adika ya, kasih tahu Pak Andika nggak bisa dibuka oleh Pak Sparta, file yang saya kirim itu, nanti dia cek ya, itu aja ya. Iya, oke, baik Pak Sparta, terima kasih Pak. Rasa kamu semua tadi saya nggak ngerti itu, yang jelas kamu nggak bisa aja ya, itu ya. Coba dihubungi Andika, nanti nggak ada nilai mau keluar nanti ya, saya nggak bisa nilai, nggak bisa saya buka ya, itu ya.
Ya, lain udah senilai semua ya. Semua. Oke, itu aja Desi ya. Nanti tolong kamu urus ya ke Adika ya. Saya baru ingat, harusnya minggu lalu kasih tahu, bisa nggak ingat kemarin tuh. Waktu kuliah nggak ingat. Ya, baik Pak Sparta. Ya. Oke, kemudian saya buka kampus ya, untuk absen. Kampus mana? Ya. Kampus ya. Kampus. Perempuan ya ini. Ke-12 ya. Nino ada ya, Nino ada. Nino. Riza mana Riza? Hadir, Pak. Riza? Hadir, Pak. Hadir. Riza hadir ya. Bro, Farah? Farah mana? Farah nggak ada ya? Farah nggak ada. Bangkit ya. Teguh? Hadir, Pak. Hadir Teguh ya. Nurul mana? Nurul. Oh iya, sip. Nurul. Berian mana? Hadir, Pak. Berian. Hadir nih, Pak. Oh iya, gelap kelihatan Iya, Pak. wajahmu. Maaf, Pak. Jadi, lampunya dinyalain dong, lampu ruangnya dinyalain. Kayak di tempat rumah-rumah aja. Gimana kamu Teguh? Brian, gimana? Lu mana? Hadir Pak, lagi di jalan Pak. Jalan pulang kantor? Iya Pak, bener Pak. Bawa mobil Habis sendiri? HUT BRI. Bawa mobil sendiri? Enggak Pak, gokar Pak. Mau ke Gokar, tempat ya. sewa baju, ngembaliin baju HUT. Oh iya. Maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa. Masih jam segini masih aktif kamu kerja ya? Nggak perlu istirahat ya? Alhamdulillah Pak, saya syukurin aja. Iya. Udah Desi ada tadi ya, Desi ya. Tolong Desi ya. Kamu urus ya. Ada Pak. Tolong diurus ke Adika, langsung dihubungi sekarang ya. Kalau bisa sekarang hubungi. Ya. Bisa tahu aja Iya, Pak. baik. Itu kan Dika, Pak saya urusan keluar Pak Sparta. Ada masalah dengan lembar jawaban saya, Pak Sparta bisa dibuka, bisa kirim lagi nggak Pak? Lembar PDF ke dia. Kalau sudah kirim bilang gitu ya. Iya, baik Pak Sparta. Kalau dia bilangnya, waduh nggak ada juga, nggak bisa dibuka juga, kamu kirim lagi aja nanti ke Mas Dika ya. Ya? Iya Pak. Nah itu aja. Gampang kok masalahnya, nggak usah dipersulit ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kuliah ini? Oh ya, saya mau kasih tahu ya. Kemarin kita rapat pimpinan ya. Ketua sama dengan prodi ya. Dan saya presentasi sama analisis ya kondisi ke depan ya semester genap ya 2000 Januari sampai Juli ya, semester genap tahun depan 2021. Ada edaran dari Dikti ke semua perguruan tinggi ya. Terkait edaran itulah kalau apabila PT itu mau kuliah blended learning, blended itu artinya sebagian online, sebagian offline ya. Itu dibolehkan ya. Tapi dengan syaratnya ketat sekali ya. Kita ketat, waduh, saya analisis itu, kemarin saya presentasi depan pimpinan lain. Saya analisis itu, aduh luar biasa.
Karena kondisi semester genap depan itu bukan kondisi transisi ya, karena jumlah COVID nggak turun ya. Orang masih tetap berkerumun, tetap demo, tetap macam-macam ya. Sehingga tetap pilkada ya, banyak penderita COVID yang nggak bisa dirawat ya, dibantu ya perawatannya karena pesakit penuh ya. Nah, sehingga harus izin dari Satgas COVID setempat. Kalau kita kan Jakarta Selatan, apalagi di Jakarta ya, sulit deh. Dan kita harus bikin Satgas COVID sendiri, EBS. Dan kita nggak punya tenaga kesehatan ya. Kalau PI punya tuh tenaga dokter, EBS kan nggak punya. Kalau Satgas COVID itu tujuannya membantu, memonitor, menegakkan protokol COVID, memantau, monitoring, dan melakukan evaluasi. Nah, kita nggak punya itu ya. Kita nggak tahu mana penderita itu dia sakit apa enggak ya. Kalau cek suhu kan bisa aja suhunya normal. Kalau OTG kan tidak panas dia OTG. Ya ke cek panas, ternyata dia OTG. Itu ikut kuliah sama lain. Seminggu kuliah banyak kena, diperiksa dari OTG ya. Kita bisa diminta pertanggungjawaban oleh Satgas COVID setempat. Pokoknya bisa pidana, lihat aja Habib di pidana itu ya. Kasus COVID. Tapi nggak sih konsisten juga habisnya di yang di kusutnya. Tapi lain nggak. Tapi kalau kita apes, kalau misalnya ada mahasiswa yang kena, itu mahasiswa itu anak bapaknya di partai yang berkuasa sekarang, kan bisa cilaka 13 kita ya. Tapi kalau yang kena itu bukan anak orang partai berkuasa, mungkin nggak menuntut deh. Tapi kalau anak berkuasa, orang partai, kan kita nggak tahu dari mahasiswa mana yang jangan bapaknya atau dia sendiri jadi anggota partai yang berkuasa, habis kita ya. Jadi saya ngambil risiko saya. Ya. Lalu fasilitas APT harus kita sediakan, kemudian ada ruang isolasi juga kita sediakan, kemudian juga peralatan masker kalau mahasiswa nggak bawa bisa kasih masker ya. Kemudian juga dosen kalau mengajar gampang terpapar di mahasiswa itu. Kalau mahasiswa ada yang kena OTG kita nggak tahu, terus dosen kena, aduh bahaya, apalagi dosen di atas 50 umur ya. Itu bisa bahaya itu. Jadi kita nggak bisa ambil risiko sehingga putusan kemarin itu usul saya diterima itu sebaiknya semester depan itu tetap full online. Ya. Akan dipertimbangkan blended learning kalau seandainya semester ganjil tahun depan. Semester ganjil itu September sampai Desember. Itu kita pertimbangkan dengan melihat kondisi yang ada saat itu. Kalau kondisinya itu sudah turun COVID sudah aman ya. Misalnya antivirus vaksinnya itu sudah efektif. Vaksin kan ada datang vaksin di Cina ini ya berapa ton itu ya, sekian triliun, habis sekian triliun itu habisnya. Apakah vaksin Cina itu sudah dites sebelum ke presiden ke menteri? Kalau presiden menteri masih hidup dites, baru kita aman ya. Tapi kalau presiden nggak mau, menteri nggak mau, dikasih garis ke masyarakat, siapa yang mau itu? Ya, siapa yang mau? Sudah mau itu vaksinnya, mau nggak divaksin dari Cina itu? Mau nggak? Vaksin virus. Jawab dong. Ya. Si lu mau nggak lu? Saya kasih vaksin itu. Walaupun gratis dari pemerintah. Mau nggak? Gimana Pak? Saya masih takut sih Pak kalau untuk dapat vaksin kloter pertama. Saya Ya, maunya mau. kloter kesekian. Nggak vaksin virus yang datang Cina itu kamu gunakan? Kalau gratis udah ada testimoninya, saya mau aja sih Pak kalau udah ada yang terdahulu yang jadi saya kloter sekian gitu. Artinya kamu kan nggak berani kan, belum ada yang mencoba. Iya Pak, nggak berani Pak. Ya, mau nggak pertama? Sekarang pada nggak mau yang pertama itu. Nggak mau Pak Erik aja nggak mau pertama. Apa? Jadi Pak Erik aja nggak mau pertama kali. Jadi saya jangan Pak Erik. Jangan Pak Erik, presidennya nggak mau kok Pak Erik sih. Iya Pak, soalnya kan pas diwawancara itu katanya Bapak mau pertama apa enggak? Katanya enggak, saya belakangan aja. Ya saya makin nggak percaya. Ya jangan karena Pak Erik itu terlalu dekat, jauh yang presiden aja lah itu jauh kan nggak mau dia. Menteri mau nggak menteri? Kan nggak mau. Ya. Dokter aja nggak mau, dokter Indonesia AD aja nggak mau yang pertama. Siapa mau pertama? Pada nggak mau sekarang tuh, walaupun gratis kan gratis itu antivirus vaksin itu kan di gratis kan. Kamu tunggu mau nggak yang pertama dikasih? Mau nggak? Tunggu.
Kalau yang pertama kali biar yang tenaga medis dulu atau orang-orang yang ngeluarin obatnya. Nanti kalau udah melalui uji klinis segala macam, kalau udah merasa aman, ya mau nggak mau kita harus kena vaksin semua sih Pak, karena ya untuk kebaikan juga gitu. Iya, iya. Tapi tenaga medis nggak mau, ID nggak mau sebelum Presiden dan Menteri diuji dulu pertama kali. Gimana? Saya kurang tahu sih Pak, itu berita cuma sempat baca judul aja kemarin atau kapan gitu. Presiden itu pertama kali yang mau disuntik katanya, tapi saya nggak tahu, itu saya baru baca judul aja gitu, tapi nggak tahu update-nya sekarang. Presiden nggak mau, Presiden nggak mau, Menteri nggak mau juga. ID itu bilang kalau si Presiden dan Menteri nggak mau, dia nggak mau kan kata Presiden ID dulu. Iya betul. Nah, ID nggak mau, mana mau ID? Karena hasil riset dari ID sendiri, vaksin Cina itu betul-betul berbahaya. Hasil mereka itu. Karena kan kita bisa bikin vaksin juga, seperti ada beberapa BUMN yang sudah menemukan vaksin antivirus itu, udah ada, tapi nggak malah beli ke Cina malah, ya. Nah kalau mereka punya antivirus itu, mereka sudah mulai agak matang itu, mungkin matang setelah bulan September nanti mulai matang. Tapi belum apa-apa udah dibelikan kan dari Cina, ya. Nah, kenapa nunggu? Sekarang pada numpuk tuh, ya. Saya nggak tahu, mungkin si Brian mau yang pertama kali, mau nggak Brian yang pertama kamu vaksin itu? Halo, mau nggak? Kalau yang pertama banget enggak Pak. Apa? Kalau yang pertama banget enggak Pak. Tetap Nah, harus ada yang uji coba dulu. Saya jangan pertama, kedua, ketiga nggak mau saya. Ya. Iya. Nino mau nggak Nino? Kamu mau nggak Nino? Vaksin, halo? Pak, enggak Pak. Saya juga enggak mau Pak kalau yang pertama. Yang pertama yang ke level ke 20 itu mau juga saya. Saya mau sekian ribu orang udah dites baru saya mau. Ya. Ya udah dites sekian ribu orang udah sukses baru saya mau. Sekarang mana mau? Ya. Riza mau nggak Riza? Dites pertama sekian ribu. Enggak Pak. Enggak mau Pak. Jadi kamu dikasih itu loh, dikasih kendaraan loh. Dikasih jabatan kendaraan 30 miliar mau nggak? Enggak mau Pak. Nah, sebelum udah ada uji coba terus statistik yang terpapar COVID benar-benar menurun drastis dan hasilnya bagus, saya baru mau Pak. Iya, sama saya juga itu, mana mau. Ya kalau Teguh enggak, kalau ID dulu, ID mana mau ya. Kacau juga itu, ID nggak mana mau dia. Ya dokter aja nggak mau divaksin duluan, apalagi masyarakat. Ya. Nurul gimana Nurul? Mau nggak kamu vaksinnya? Kamu coba. Gratis loh. Gratis, nggak usah bayar, gratis. Presiden itu gratis, nggak usah bayar. Mau nggak? Nggak mau Pak kalau pertama. Ya kalau nggak usah pertama lah, kalau mau urutan ke 2000 mau nggak? Ya, jangan dulu dong Pak, kan itu Nah, makanya. pertama itu masih. Desi mau nggak Desi? Vaksin pakai di Cina itu? Nggak mau Pak, kalau sudah teruji klinis dan manfaatnya memang baik, baru mau. Ya mau lagi diuji itu, uji ke siapa? Nggak ada yang pada mau diuji kan? Pada nggak mau. Ya, yang nama Cina ya yang percaya deh. Mana tahu ya. Itu jadi itu pada menolak itu semuanya. Kasihan tuh berapa triliun duit kita habis belinya itu. Ini lagi belinya pinjaman, waduh. Kita mana duit minjam di Cina, semua minjam Cina semua, ya. Mana mau ya. Nah, saya nggak tahu respon saya, kan sudah macam-macam latar belakang. Saya nggak tahu nih, lu dia di mana, saya nggak kenal saudara. Si Teguh juga nggak kenal ya. Ya, itulah ya kondisi sekarang terjadi ya. Masa kita tuh terbelah-belah ya. Sekarang itu. Jadi di situ saya nggak mau ambil risiko. Saya full online kan aja. Ya, nggak mau ambil risiko. Ada apa-apa nanti saya tuntut nanti itu. Dari mahasiswa. Apalagi mahasiswanya orang partai. Wah, ngeri banget saya. Angkat tangan saya itu. Saya nggak mau terlibat politik ya. Nanti ada kasus virus ada kasus COVID di FBS. Waduh, yang kena mahasiswa yang anaknya pejabat di partai. Waduh, jangan deh ya. Bisa urusannya dipanjang tuh, panjang urusan ya. Panjang. Makanya saya ambil risiko, makanya tetap full online. Siapa yang nggak setuju dengan keputusan ini? Ada nggak setuju nggak? Sudah setuju nggak ya? Setuju nggak?
Diam aja semua. Ya. Pak, maaf Pak, saya lagi di pinggir jalan. Iya. Teguh, setuju nggak kamu Teguh? Full online besok itu. Setuju nggak? Kalau apa Pak? Maaf, suara putus. Nggak dengar kamu ya. Kalau si Burian setuju nggak kalau putuskan full online ke depan? Saya setuju aja Pak ngikut kebijakan dari IBS aja. Neno setuju nggak Yang Neno? terbaik aja Pak. Neno? Mau di online Iya. terus Pak. Setuju, Pak. Soalnya kan keadaannya belum membaik gini, Pak. Iya, Riza setuju nggak Riza? Setuju Pak. Si Nurul? Setuju Pak. Kalau si Desi? Kalau saya Pak, ada baiknya mungkin per minggu ada 1 kali tatap muka. Soalnya yang saya rasakan untuk KBM ini kalau secara online terus-terusan kurang efektif Pak kalau bagi saya. Kamu pilih mati atau hidup? Halo, Desi pilih mati atau hidup kamu? Hidup Pak. Hidup. Kalau kamu ikut kuliah offline ke kampus terpapar COVID, mau kamu? Enggak Pak. Nah, kalau nggak mau kenapa minta offline? Mau? Hah? Mau nggak Desi? Iya Pak. Ikut kebijakan IBS aja. Mana mau? Saya nggak berani kamu kalau mau offline datang sendiri aja ke IBS ya. Saya nggak mau ngajar kamu. Saya nggak tahu siapa kamu ya. Apakah terpapar? Apalagi anak muda tuh OTG semua. Angkatan kamu kan banyak OTG nih. Kita nggak tahu kamu terpapar apa enggak ya. Ada gejala nggak ada. Ada gejalanya. Lu mau nggak kamu lu? Offline atau online kamu mau? Saya ngikut kebijakan kampus Pak. Iya itu nggak bisa. Kita harus saya mau tanggung jawab tuh kalau ada apa-apa nanti mahasiswa ngiri juga sih. Maka kita ambil keputusan untuk semester depan masih full online ya. Memang pahit ya, memang kuliah online ini nggak efektif, tapi mudah pahit ya. Kondisi itu tidak mungkin kan ya, ikan sekali. Ya. Mudah-mudahan di ganjil depan bisa kondisi lebih bagus ya, lebih baik. Kita bisa tetap bisa tatap muka nanti. Tapi sekarang nggak berani sih. Saya kasih tahu ke pimpinan lain, kalau yang ikut silakan aja sebenarnya. Saya nggak mau sebenarnya. Saya nggak berani. Jadi, kalau kita kerumunan cepat sekali. Kalau kita di kantor itu kita ke magang nih. Ada berapa perusahaan, mungkin ada 30 perusahaan saya urus untuk magang. Itu di kantor itu hampir kena COVID semua itu. Mahasiswa nggak kena. Crowd-nya kena 1-2 ditutup lagi kantor, besok kena lagi, tutup lagi. Kena 3 orang, kena 15 orang, kena 17 orang, tutup lagi. Masuk lagi, kena lagi, tutup lagi. Gitu aja terus ya di kantor-kantor sekarang. Mahasiswa itu ada yang kena, mahasiswa itu ada 3 orang kena. Tapi sembuh ya. Mahasiswa biasa yang magang itu kena. Ya. Aduh hati-hati bilang, harus banyak mungkin transmisi semacam. Ya. Kena juga mereka. Itu ya, itu jadi itu kita sampaikan. Jadi kita ambil keputusan bahasa depan masih full online ya. Bisa kita offline ya. Atau blended ya, blended. Ini setuju teman-temannya ya, saya katakan kamu tahu bahasa kita masih gunakan nanti berita resmi kita sampaikan. Itu kita sampaikan. Mungkin minggu depan mungkin udah ada berita itunya, pengumumannya ya. Bisa juga bagian BK menyiapkan itu pengumuman itu, si Andika sudah bikin pengumumannya itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya. Saya mohon maaf kalau ada nggak berkenan ya. Dan juga saya ucapkan selamat menikmati istirahat ya. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat selalu ya. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Pak Sparta, tadi saya sudah WA Mas Andika. Katanya filenya ada, nanti Mas Andika info Pak Sparta ya Pak? Oh iya. Kapan kamu tanya dia sebulusannya? Iya Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, gampang aja sederhana, jangan bikin alasan ini lah. Pokoknya hubungi Andika. Kalau dia ada
ada dia, karena mungkin dikirim saya melalui email biasa ya, email biasa. Oke ya. Iya, Oke. baik. Terima kasih ya Pak Sparta. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.